Elshita News and Talk. Sekretaris Daerah Kota Semarang menerbitkan surat edaran untuk menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis di Kota Semarang, dan meminta seluruh RT dan RW memasang MMT larangan pengemis dan pengamen untuk masuk. Hal itu bertujuan untuk menghindari pengemis dan pengamen masuk ke suatu wilayah karena dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial Kota Semarang mengatakan bahwa sebagian besar pengemis dan pengamen tersebut bukan merupakan warga Semarang. Bagaimana pengawalan implementasi Perda tersebut di Kota Semarang? Kita jumpai Kepala Subkoordinator Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial dan Perdagangan Orang Dinsos Kota Semarang, Bambang Sumedi Esa MM. Elshita News and Talk. Pak Bambang, apakah sudah mulai dipasang MMT di setiap RT dan RW, Pak? Halo Pak Bambang? Ya, sepertinya ada kesalahan teknis. Kami coba hubungi kembali untuk Pak Bambang. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar membahas tentang surat edaran untuk menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan. Anda bisa bergabung melalui telepon 024-764-89100 atau bisa di WA kami 081-180-6543. Kami akan kembali bersama Pak Bambang. Pak Bambang, apakah sudah berada di sini? Baik. Sekali lagi, Anda bisa bergabung dengan kami membahas tentang pemasangan MMT larangan pengemis dan pengamen untuk masuk di RT dan RW. Karena hal ini bertujuan untuk menghindari pengemis dan pengamen masuk ke suatu wilayah karena dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial Kota Semarang juga mengatakan bahwa sebagian besar pengemis dan pengamen tersebut bukan merupakan warga Semarang. Anda bisa bergabung bersama kami. Baik, Pak Bambang sudah bersama kami? Siap, sudah bergabung ini. Siap. Ya, baik Pak Bambang. Bagaimana Pak Bambang untuk pengawalan implementasi Perda tersebut, Pak? Jadi begini. Iya. Dengan adanya kami giat rahasia dan sosialisasi di jalan-jalan protokol sekota Semarang, dan ada tindakan-tindakan dari Satpol PP bagi pelanggar yang memberi atau si pengemis ataupun pengamen itu sendiri, sehingga dengan adanya giat kami yang luar biasa di jalan-jalan protokol, maka pengemis dan pengamen itu sekarang mulai imigrasi ke kampung-kampung atau ke perumahan-perumahan, sehingga kami tidak kalah akal atau tetap menggunakan inovasi dengan mengajak kepada lurah camat dan diteruskan untuk ke RT RW untuk memasang MMT bahwa pengemis dan pengamen dilarang masuk di wilayah masing-masing di sekota Semarang ini, dengan harapan biar tidak ada tindakan-tindakan yang di luar dugaan, yaitu menuju ke kriminalitas. Karena apa? Dengan adanya pengamen yang masuk ke kampung-kampung, itu artinya membuat tidak nyamannya warga. Karena ada beberapa aduan warga itu mengadu pada kami, Pak, ini dengan adanya giatnya Bapak di jalan-jalan protokol, sehingga pengamen dan pengemis itu banyak yang masuk ke kampung. Nah, ini bagaimana Pak? Kan gitu. Akhirnya kami membuat surat yang kami tujukan kepada Pak Sekda agar Pak Sekda memerintahkan camat dan lurah diteruskan ke RT RW untuk memasang MMT dengan tema larangan pengemis dan pengamen masuk di wilayah masing-masing RT RW. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Semarang itu untuk tidak memberi dalam bentuk apapun kepada pengemis dan pengamen yang ada di wilayah masing-masing itu. Dan solusinya apa? Apabila ingin bersedekah, tetap kuncinya yaitu di tetangga kiri kanan, di tempat-tempat ibadah atau di panti-panti.
bahkan bisa juga di Basnas Kota Semarang. Itu. Iya, memang sebelumnya ada kasus kriminal yang dari pengemis atau pengamen itu, Pak? Bukan ada kasusnya, tapi kami kan antisipasi, kanti atau waspada dengan adanya itu gerakan-gerakan yang mungkin membuat tindakan-tindakan yang kurang berkenan. Karena apa? Dengan adanya banyak yang tidak memberi, maka bisa juga pengamen terutama itu dengan adanya nggak dikasih kan bisa juga itu daripada nggak ada terus akhirnya mengambil ataupun membuat kriminalitas yang ada di wilayah tersebut. Contoh seandainya tidak dikasih, karena tidak dikasih akhirnya dia rada emosi atau gimana bisa saja terjadi. Hanya kita sifatnya antisipasi hal-hal tersebut jangan sampai terjadi di wilayah Kota Semarang ini. Begitu. Hingga saat ini sudah berkurang, Pak, pengamen dan pengemis masuk ke wilayah perumahan. Nah, ini masalah berkurangannya atau belum kami belum cek ya, karena apa? Karena kan ini baru launching, artinya baru gerakan kami untuk masuk ke wilayah-wilayah itu dengan adanya kerjasama dengan RT RW setempat itu, yaitu tadi dengan sistem memasang MMT atau menghimbau kepada warga itu tidak memberi apabila ada pengemis dan pengamen yang masuk ke wilayah. Jadi kami belum ada laporan. Nanti mungkin sebulan kemudian akan nampak kelihatan kan gitu. Jadi ruang gerak untuk pengemis sama pengamen ini untuk di Kota Semarang semakin kita perkecil atau semakin sempit gitu. Iya. Itu di mana saja, Pak, titik strategis yang dipasang MMT? Apa memang di setiap RT RW begitu atau di mana saja? Ya, saya dalam suratnya dari Pak Sekda itu memerintahkan semua RT di titik-titik strategis untuk dipasang MMT itu. Artinya titik-titik strategis itu apabila jalan masuk, gang masuk itu ditempeli MMT. Contoh di Kelurahan Purwoyoso di RT 7 RW 1 itu sudah memasang MMT. Dan mungkin di Mijen juga sudah ada, kemarin kami juga lihat gitu. Iya. Berarti sudah mulai dijalankan ya, Pak, untuk pemasangan MMT? Ya sudah, mestinya kalau sudah surat dari kelurahan kecamatan itu sudah diteruskan ke RT RW, mestinya per tanggal surat itu sudah harus dilaksanakan. Manakala RT RW sudah bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, artinya bergerak bersama, maka keamanan di Kota Semarang ini akan bisa terlaksana dan bisa tercapai. Iya. Harapan itu. Iya. Jika tetap ada pengamen dan pengemis masuk, nanti apakah diberikan sanksi begitu, Pak? Nah, apabila ada yang sifatnya menonjol, maka nanti bisa juga RT RW itu bisa mengadu ke telepon ke 112 dan akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP. Karena itu kemarin waktu rakor di Polrestabes Kota Semarang, Kapolda sudah mengimbau kepada Babinsa Babit Kaptimas, manakala ada yang pengemis atau pengamen yang sifatnya tidak bisa diingatkan, itu maka Satpol PP akan bertindak lebih dalam untuk hal itu. Iya, nanti apakah akan diciduk kemudian diberikan pembinaan begitu, Pak, pengamen dan pengemis itu? Kalau sudah ditangkap oleh Satpol PP, nanti Satpol PP akan menyerahkan ke Dinas Sosial untuk melanjutkan, yaitu pembinaan dan ini karantina sementara. Nah, di situ tujuannya adalah untuk asesmen. Manakala itu orang Kota Semarang, maka kita kembalikan ke Kota Semarang dan kita asesmen sampai ke rumah. Tapi apabila itu warga luar Kota Semarang, ya maaf, terpaksa kami koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten atau kota tersebut, kami akan kembalikan. Sehingga dari kota itu kami himbau agar bisa memperhatikan pengamen ataupun pengemis yang ada di Kota Semarang ini. Karena rata-rata pengemis yang ada di Kota Semarang ini banyaknya adalah di luar kota. Beberapa kali kami melakukan pembinaan itu ya orang luar Kota Semarang, begitu. Sudah ada laporan dari masyarakat, Pak, yang terganggu dari kegiatan pengemis dan pengamen tersebut? Sudah ada beberapa yang sudah telepon dengan saya atau yang langsung ketemu dengan saya. Artinya dia merasa sangat terganggu manakala itu pengamen. Contoh kecil, pengamen itu kadang ada laporan dari warga, pengamen itu
bahkan masuk ke halaman rumah. Jadi tidak hanya di pintu pagar, tapi masuk ke halaman rumah sampai ke pintu rumah. Berarti ini yang membuka pintu pagar ya, Pak? Ya, entah itu membuka atau mungkin pintu pagar sudah terbuka, tapi artinya dia sudah masuk ke halaman rumah, bahkan ke depan pintu maksudnya begitu. Itu laporan warga secara lesan kepada saya kemarin. Itu sangat mengkhawatirkan jika sudah berada di depan rumah ya, Pak. Nah, betul. Nah, itulah yang akhirnya membuat ide saya untuk minta kepada Pak Sekda untuk memerintahkan camat lurah diteruskan ke RT RW untuk membuat surat seperti itu karena ada laporan yang menurut saya akan membahayakan. Gitu. Iya. Itu kebanyakan pengamen dan pengemisnya dari kota mana, Pak? Rata-rata maaf ya, ini saya sebenarnya nggak boleh ngomong ya. Ya, artinya di luar kota Semarang, tetapi ya itu di pinggir-pinggir kota Semarang aja. Iya. Kemudian kalau pengamen-pengemis masuk kan ada sanksinya, Pak. Untuk si pemberi uang kepada pengamen dan pengemis ini apakah juga diberi sanksi seperti yang adanya larangan pemberian uang dan pengemis di jalanan protokol, Pak? Nah, secara perda itu kan untuk pemberi hanya di jalan atau di tempat-tempat umum. Tetapi kalau sudah masuk ke rumah itu kan artinya maaf ya bukan ke ini ya sudah tidak di jalan umum ya. Jadi sudah di luar perda. Nah, artinya itu tidak bisa dikenakan sanksi, tetapi demi kenyamanan-keamanan untuk kita bersama, untuk kepentingan masyarakat Kota Semarang sendiri, artinya kita tetap menghimbau kepada warga untuk tidak memberi, itu yang jelas. Iya. Iya, Pak, silakan dilanjutkan. Maksudnya kami semua ini bergerak adalah untuk kenyamanan dan keamanan Kota Semarang. Berarti warga Semarang betul-betul terlindungi hak asasinya, yaitu tentang masalah perlindungan. Jadi biar aman, nyaman, itu artinya betul-betul harus betul-betul ada di dalam Kota Semarang ini. Tidak hanya masalah kriminalitas yang ada, tetapi juga kenyamanan, keamanan juga harus betul-betul bisa didapati di Kota Semarang ini. Maksud saya begitu. Iya, ini ada pendengar yang mengirim pesan kepada kami, Pak Toto dari Gunung Pati. Di kawasan sekitar kos-kosan Sekaran Banaran Unes sering ada pengamen yang masuk ke kos-kosan. Tapi kalau ke rumah warga asli jarang berani. Bahkan ada juga yang dikasih uang karena cuma Rp500, dilempar kembali sambil emosi tidak sopan. Tanggapan Pak Babang bagaimana ini, Pak? Nah, inilah yang membuat kekhawatiran saya. Ini baru melempar uang yang nominalnya kecil. Belum nanti hal-hal yang di luar dugaan. Artinya, kalau semua sepakat warga itu tidak memberi, itu pasti tidak akan kembali ke situ lagi. Dan dikuatkan oleh larangan tadi yang MMT tadi yang saya maksud. Jadi kuncinya, kalau warga semua Kota Semarang ini tidak mau memberi pengemis dan pengamen, tentu dia tidak akan kembali lagi. Sekali, dua kali, bahkan mungkin tidak akan melakukan ketiga kali lagi ke tempat yang sama. Ini kuncinya adalah kesadaran warga masyarakat semua umumnya bahwa ayo tidak memberi. Kesepakatan ini ditentukan oleh RT se-RT dulu saatnya. Se-RT pengen tidak ada pengamen, tidak ada pengemis masuk ke situ. Ya sepakat semuanya tidak memberi, pasti tidak akan kembali ke situ. Mohon kepada yang tadi yang mungkin telepon ataupun kirim pesan kepada panjenengan, ini mohon untuk bisa didengarkan. Sepakat warga semua. Tetapi kalau si A nggak ngasih, si B tidak ngasih, si C tidak ngasih, di A ngasih ya kembali lagi kan gitu. Iya. Ini ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Pak. Ya. Pak Ahmad dari Tembalang. Silahkan Pak Ahmad. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ini Pak Bambang, Dinas Sosial Kota Semarang, nggih. Siap, terima kasih ya. Iya. Pak Bambang, mana, ini ya, ada lagi nih, selain pengemis sama pengamen ini juga perlu diamankan itu yang, mohon maaf ini ya, jual-jual stiker itu loh Pak. Yang dari mengaku supporter dari klub mana gitu, jual-jual stiker keliling, kadang nggak stiker aja. Ada juga yang jual kalender itu ngaku dari panti asuhan mana, ini juga sepertinya harus diamankan juga ini Pak, dibantu di follow up ini Pak, ini karena kadang sudah mengganggu masyarakat juga, kadang jualnya maksa, kadang itu pernah saya lempar stiker itu saya beli, saya tempel di depan pintu rumah, pas saya datang lagi seminggu kemudian saya bilang saya udah beli ini, oh ini beda lagi, gini-gini, wah macam-macam ini Pak Bambang, ini tolong ditindaklanjuti nih. Terima kasih banyak Pak Bambang, Mbak Nila. Iya. Oke. Silahkan Pak Bambang ditanggapi.
Terima kasih atas antusiasi panjenengan untuk peduli Kota Semarang. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Artinya gini Pak, sebenarnya menjual itu tidak dilarang. Permasalahannya penjual ini kan, yaitu tadi ada yang sifatnya memaksa untuk membeli ataupun apa. Nah, sebenarnya ketika kita tidak membeli, sebenarnya dia nggak perlu marah kan gitu loh. Nah, kalau sampai seandainya marah, dia melakukan yang sifatnya sudah anarkis, artinya ini sudah melanggar hukum. Dan ini mohon untuk bisa dikoordinasikan sama Babinsa 5 setempat untuk koordinasi dengan kelurahan. Ini enaknya gimana? Nah, artinya setiap warga itu bisa membuat aturan tersendiri. Contoh seandainya ada yang minta sumbangan berdalih sosial ataupun panti-panti ataupun apa, itu bisa dikemas dulu atau harus lewat RT RW izin atau gimana. Seandainya menjual seperti tadi yang dengan maksud, itu bisa juga setiap warga bersepakat tidak membeli kalau ada seperti itu, dan dia pasti tidak akan kembali lagi untuk menjual stiker yang ada di wilayah panjenengan. Karena kami dari Dinas Sosial tidak bisa memantau sepanjang itu, karena ini sebenarnya juga ranahnya Satpol PP. Masalah ketertiban umum itu sebenarnya ranahnya Satpol PP, yang mana masalah ketertiban umum itu di Perda itu nomor 65 tahun 2017, yaitu kaitannya sama ketertiban umum. Apabila orang sudah melanggar tersebut, artinya dia melanggar ketertiban umum itu, yaitu pasal 65 tahun 2017. Ini sebenarnya ranahnya Satpol PP. Dinas Sosial sebenarnya hanya memberikan sosialisasi, dan setelah dipegang oleh Satpol PP baru diserahkan kepada kami itu. Ya, ada pendengar yang ingin bergabung lagi Pak. Pak ya, Tanto dari Gunung Pati. Silakan Pak Tanto. Baik, terima kasih Mbak. Ini dengan siapa narasumbernya? Pak Dinsosnya? Iya, Pak Bambang Sumedi. Pak Bambang. Ya. Pak Bambang, ini kalau saya usul juga Pak, tadi sudah bagus tuh. Tapi yang saya khawatirkan satu lagi Pak, ini Pak, pemulung-pemulung itu lah Pak. Nah, kalau kita buat pengemis misalnya, itu kan jelas ya, tidak boleh pengemis masuk atau pengamen masuk ya. Tapi kalau pemulung-pemulung itu gimana Pak? Itu satu sisi dilema Pak, karena dia kan juga cari kerja, terus dia cari penghasilan lah bahasanya gitu. Si lain dia kan juga liar ya, kita nggak tahu dia ngambil tiba-tiba kemana-kemana itu nggak tahu, karena kita lihat juga pemulungnya juga masih banyak di kawasan sekitar saya ini Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya. Siap. Silakan ditanggapi Pak Bambang. Nah, siap. Jadi masalah aturan yang ada di wilayah masing-masing itu selama itu kesepakatan warga itu sah-sah saja. Contoh seandainya pemulung dilarang masuk di wilayah RT panjenengan, itu sah-sah saja. Karena apa? Itu RT sebagai suatu organisasi yang terkecil dalam suatu pemerintahan bisa membuat aturan tersendiri asal kesepakatan bersama, nggak ada masalah Bapak. Jadi seandainya pemulung dilarang masuk di wilayah panjenengan nggak ada masalah. Nggak masalah dia mau mencari rezeki ataupun gimana, ya mungkin jadilah pemulung yang proporsional. Contoh seandainya semua warga RT panjenengan mengumpulkan barang-barang bekas yang kira-kiranya bisa dijual, nah maka ditampung di mana, nanti ada pemulung, dia suruh membeli atau gimana, atau dikasihkan, tidak ada masalah, tapi sudah dikoordinir oleh perangkat RT atau RW setempat, gitu Bapak. Iya. Ini ada pesan dari Bu Susi Ngalian Pak. Bu Susi bilang bukannya sekarang tidak boleh memberikan uang kepada pengamen dan pengemis Pak, tapi masih ada juga yang berkeliaran di kampung-kampung Pak. Begitu. Kemudian ada lagi Pak Santoso dari Semarang. Kalau di lingkungan kampung biasanya aman karena warga saling peduli satu sama lain. Tapi kalau sudah masuk pemukiman kota, ini yang harus diwaspadai Pak. Silahkan ditanggapi Pak Bambang. Ya, kalau di kota itu luar biasa. Jadi kemarin pengemis yang ada di kota-kota besar itu di Semarang Tengah kemarin biasanya hanya 6 atau berapa yang masuk ke kampung itu, ternyata dengan adanya yang ada di jalan-jalan protokol menjadi luar biasa, sampai 15 kali orang datang untuk mengemis atau mengamen. Artinya tetap konsepnya semula tadi, yaitu tadi tetap tidak memberi dan memasang MMT itu. Nah, jadi pelanggar yang memberi ini kan yang tadi tempatnya kalau memberinya itu di jalan raya atau di tempat umum, pasti nanti kalau ketahuan oleh
intelnya Satpol PP ketangkep, artinya nanti akan jelas-jelas akan kena jerat hukuman yaitu 3 bulan dan denda 1 juta, yaitu kurungan ya. Ini karena apa? Di awal bulan Oktober kemarin, Satpol PP sudah bekerja sama dengan pengadilan kejaksaan sudah melakukan kegiring di tempat ketika itu. Maka ini kalau seandainya ditampung ya kesepakatan warga seperti apa yang saya utarakan tadi gitu. Iya. Ini untuk biasanya kalau di kos-kosan itu kan individualis ya Pak. Nah itu apakah perlu dilakukan, anak-anak kos ini juga seharusnya perlu diikut sertakan dalam sosialisasi ini Pak? Nah perlu juga. Jadi begini, lebih baik alhamdulillah seandainya warga masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa yang ada yang kos di Kota Semarang ini ya juga punya organisasi terkecil, dia memberikan edukasi atau sosialisasi masalah Perda Nomor 5 tahun 2014 ini kepada mungkin dia punya paguyuban atau mungkin waktu pertemuan-pertemuan yang ada di kampusnya itu memberikan sosialisasi kepada teman-temannya atau ketika kuliah atau apa lebih bagus gitu. Iya. Harus ada kolaborasi antara instansi-instansi ya Pak ya? Iya betul, harus bergerak bersama, intinya begitu. Karena kepedulian Kota Semarang ini tidak bisa urusan Satpol PP sama juga dinas sosial aja, tapi semua harus bergerak bersama. Artinya ayo bareng-bareng kan gitu. Karena apa? Kalau nggak bareng-bareng nggak bisa tercapai apa yang kami harapkan, yaitu gerakan Kota Semarang bebas pengemis dan gelandangan ini. Iya. Ini sudah dipasang semua ya Pak di setiap RT RW di Kota Semarang atau masih di lokasi tertentu Pak? Saya kira masih ada di lokasi tertentu. Hanya nanti kalau Pak Sekda untuk menekan mungkin akan lebih banyak. Ini harus ada tekanan juga dari Pak Sekda. Manakala Mbak bisa nanti mungkin bisa matur sama Pak Sekda secara live atau gimana untuk penekanan ini lebih bagus Mbak. Iya. Jadi mungkin dari Pak Sekda akan memberikan arahan langsung ke camat ataupun lurah sehingga kekuatannya itu lebih efektif, itu lebih cepat terjangkau maksudnya gitu harapan kami. Iya. Untuk sementara ini sudah di wilayah mana saja Pak yang sudah terpasang? Kalau saya lihat kemarin ada di Purworejo sama Mijen Mbak. Purworejo sama Mijen. Purworejo ya. Sama Mijen ya Pak. Ya. Baik Pak, ada himbauan untuk para pendengar Pak terkait dengan masalah pemberian uang kepada pengamen dan pengemis ini. Ya, himbauan kami, ayo kita gerak bersama karena dengan ada gerakan Kota Semarang bebas pengemis gelandangan dengan pengamen, ini artinya adalah sebenarnya untuk kita bersama, bukan untuk pemerintah. Bukan, tetapi untuk warga Kota Semarang agar nyaman, aman, dan tertib di wilayah masing-masing. Artinya, ayo kita nikmati kenyamanan itu bersama-sama. Dengan adanya kita nikmati, otomatis harus peduli juga dengan apa yang Perda Nomor 5 tahun 2014 itu, yaitu kaitannya sama dilarangnya memberi anak jalanan, gelandangan, atau pengemis di tempat-tempat umum atau di jalan umum. Ini artinya apa? Kalau semua bersepakat, maka nanti kenyamanan dan keamanan itu pasti kita akan dapati semuanya. Harapan nyaman dan aman itu kan untuk kita semua. Nah, dengan adanya kepedulian warga Kota Semarang ini semua, otomatis akan tercapai dan akan bisa terlaksana hal ini. Kalau semua warga Kota Semarang pengen bersedekah, harapan kami, himbauan kami ya tetap seperti apa yang konsep semula, yaitu di tempat-tempat ibadah atau di panti-panti, dan di tetangga kiri kanan itu yang lebih utama, dan kalau mungkin lebih luasnya lagi juga bisa di Basnas Kota Semarang. Itu himbauan kami. Tetap mengedepankan bergerak bersama untuk kepentingan kita bersama, untuk kenyamanan kita bersama. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bambang. Terima kasih, Nggih. Iya, selamat siang Pak Bambang. Selamat siang ya. Iya. Demikian wawancara kami bersama Kepala Subkoordinator Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Perdagangan Orang Dinsos Kota Semarang, Bambang Sumedi. Elshinta Semarang News and Talk.